Ada beberapa pertanyaan. Apakah ada taklid yang baik? Bagaimana kalau mengikuti orang yang benar dengan sesuai dalil? Apakah ini juga diperbolehkan? Taklid tidak ada yang baik. Taklid itu jelek. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang dengan hujjah, dengan dalil, dan ketika sesuatu itu tidak memiliki dalil, kita tidak ikut, maka itu namanya ittiba'. Biasa dipakai kalimat ittiba'. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau begitu orang? Ya sudah. Apakah boleh memakai salat fardu dengan celana? Celana kalau pantalon, celana kalau besar, tidak membentuk pahamu, tidak membentuk kemaluanmu depan dan belakang, maka itu tidak mengapa, sah salatnya. Tetapi kalau celana pantalon yang membentuk aurat di belakang, aurat di depan, kubul dan duburnya, maka itu kata Syekh Al-Albani belum menutup aurat dengan baik. Bahkan tidak dalam salat pun harusnya ditutup. Jangan pakai celana. Ima pakai celana kemudian tutup sarung seperti orang-orang Melayu, sarungnya sampai lutut, dalamnya celana, atau celana yang gombrang sekalian, atau pakai jubah. Al-muhim tidak membentuk depan dan belakangnya dari kemaluannya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum. Apakah boleh mengatakan kami taklid kepada Rasulullah SAW? Apa bedanya taklid dengan ittiba'? Ada beberapa ulama yang memakai kalimat taklid kepada Rasulullah SAW. Karena memang secara lughah, secara bahasa, mengikutinya dengan pokoknya. Apapun yang dia kerjakan, kita ikut. Itu taklid namanya. Hanya boleh kepada Rasulullah SAW. Sehingga Imam Al-Barbahari dalam bukunya Syarhus Sunnah, ada yang menyatakan di dalam lafadznya qallidhu wastarih. Qallidhu wastarih. Ikut, kamu istirahat, enggak usah susah-susah. Kau harus mikir bikin bid'ah baru, enggak usah, ikut, selesai. Qallidhu wastarih. Pakai kalimat qallidhu. Tapi yang lebih tepat istilah yang dipakai adalah ittiba'. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran dengan kalimat fattabi'uhu. Ikutilah dia. Bagaimana menjelaskan pada saudara kita yang taklid kepada kiai yang alergi pada dalil yang kita sampaikan? Maka kalau gitu jangan pada dalil yang sedang dibahas dulu. Tetapi tentang keharusan kita mengikut Nabi, keharusan kita untuk berpegang dengan dalil, itu dulu dimasukkan. Misalnya permasalahan ini atau permasalahan apakah urusan tahlil atau urusan apa segala macam. Dan itu yang dibahas. Kita bicara dasarnya dulu. Kita ini wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Oh iyalah. Pasti bapaknya akan setuju. Iyalah kita harus ikut. Berarti harus ngikut Quran dan Sunnah. Sampaikanlah itu. Kalau dia sudah terima itu, ya tentunya dengan penjelasan yang rinci. Sampai matang. Nah di antara sunnah-sunnah itu ada sunnah yang ini tadi. Sampai pada dalil yang termaksud nantinya suatu saat insya Allah. Jangan terburu-buru. Langsung kepada poinnya. Kalau mereka belum tahu dasar akidahnya, prinsip dasarnya, percuma kamu bicara. Masih punya alergi. Dikasih dalil merinding. Gelisah. Udahlah, saya sampai-sampai hadis-hadis terus kamu. Ya. Dikit-dikit hadis. Apa perbedaan taklid dengan mutaba'ah? Sudah dibahas. Taklid itu biasanya taklid yang buta. Kalau mutaba'ah itu mengikuti dengan jeli mana yang berhujjah, mana yang tidak. Itu mutaba'ah. Apakah hadis dhaif bisa digunakan untuk Masya Allah.
Tulisannya bagus banget. Apa ini? Apa? Apa? Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak dalam melaksanakan ibadah, tidak dalam berita, tidak dalam perkara-perkara yang lain. Beberapa ulama kadang membawakan hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif. Bukan yang makdzub, bukan yang palsu, bukan. Tapi rawinya ada yang lemah hafalannya, misalnya. Apakah orang yang hafalnya lemah selalu salah? Tidak. Kadang bisa benar. Maka ini dipakai oleh para ulama, tetapi bukan sebagai sandaran utama. Sandaran utamanya adalah hadis yang sahih atau ayat sahih. Kemudian ditambah dengan ini. Bahkan diriwayatkan kalimatnya begitu. Ruwiya, apa ruwiya itu? Diriwayatkan pakai sighat tamrid. Sighat tamrid ini adalah menggambarkan bahwa ini agak lemah. Atau pakai kalimat waqila fi riwayat. Jadi dikatakan dalam riwayat atau konon diriwayatkan pula seperti ini. Untuk mengesankan kalau ini lebih lemah. Tapi isinya sama dengan yang sahih. Paham ya? Sehingga tetap tidak jadi hujjah, tetapi hanya mendukung yang sahih karena maknanya sama atau maknanya jelas atau mirip atau bahkan mendukung. Sehingga mereka akan bawakan hadis. Ayat, hadis-hadis sahih, kemudian di bawahnya hadis-hadis yang tadi. Yang bukan lemahnya sampai palsu atau makdzub, enggak. Tetapi ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat. Tetapi mereka membawakan amanah ilmiahnya dengan kalimat ruwiya, mengesankan bahwa ini bukan yang sahih, ini yang di bawahnya. Apakah orang yang diazab di alam barzah akan mendapatkan keringanan atau bahkan dihalangi dari azab dengan doa anaknya? Insya Allah, berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk orang tuamu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan diringankan. Apa hukumnya memilih dalam pemilu? Mesti ada dalam setiap majelis. Apa mereka nggak dengar yang di sana, nggak dengar yang di sini? Apakah ada khilaf ulama? Ada. Pendapat pertama menyatakan karena demokrasi itu bid'ah muhdatsah, bukan dari ajaran Islam sama sekali, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam, maka nggak usah ikut-ikutan hura-hura demokrasi. Selesai. Beberapa pendapat seperti Syekh Muqbil, Syekh Rabi dan beberapa masyayikh. Ada pendapat lainnya, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan pendapat bahkan Syekh Ubaid juga pernah. Kalau engkau yakin yang satu lebih anfa bagi kaum muslimin daripada yang lain, maka pilih yang lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Kalau engkau yakin. Nah, sehingga kalau tidak yakin, jangan. Kamu salah pilih, tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau sama-sama muslim, sama-sama politikus, bagaimana? Ya sama saja. Ini ya begitu, ini ya begitu. Barakallahu fikum. Tapi ini begini, itu barakallahu fikum, isu dan hoax yang banyak dipakai dalam kampanye. Yang ini menjelekan yang sana, sana menjelekan yang ini. Jangan semuanya dipercaya. 90% adalah tidak benar. Atau 80%. Pokoknya lebih banyak daripada benarnya. Fitnah. Di masa-masa demokrasi ini termasuk jeleknya demokrasi. Masing-masing membuat sesuatu untuk menjatuhkan lawannya. Bagaimana nanti kalau ternyata kepilih salah satunya? Apakah berita-berita tadi masih ada atau hilang? Masih. Padahal sudah jadi pemimpin. Ini begini, ini begitu. Itu bahayanya. Sehingga masyarakat yang harusnya tidak menjelekkan penguasanya, akhirnya dengan demokrasi, penguasa yang manapun mesti akan dijelekkan. Untuk apa? Untuk besok kampanye berikutnya harus kalah. Ini madarat barakallahu fikum.
Sudah ini tadi. Riwayat yang paling besar. Mohon penjelasan tentang jin, iblis, syaitan, orin. Siapa yang kematiannya ditunda sampai hari kiamat? Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan beban perintah ibadah seperti manusia. Jadi yang diperintahkan untuk beribadah adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka sebagaimana manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada ahlul bid'ah. Demikian pula pada kalangan jin, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang ahlul bid'ah. Sama. Ada sufi juga, ada syiah juga di jin. Yang kedua iblis. Iblis adalah dari kalangan jin. Karena Allah katakan dalam Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jin dari kalangan iblis dari kalangan jin. Yani ketika diperintahkan untuk menghormati Adam dengan sujud, dan itu syariat Allah. Jangan kalian mengatakan kok boleh sujud pada makhluk. Syariat. Saat itu syariatnya berbeda dengan saat sekarang. Saat itu penghormatan dengan sujud. Disuruh menghormati Adam. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis dari kalangan jin kemudian keluar dari perintah Allah. Jadi iblis satu makhluk dari jin yang ingkar kepada Allah dan kemudian dilaknat oleh Allah Ta'ala. Setelah dilaknat, iblis berkata, aku akan sesatkan seluruh manusia. La'ughwiyannahum ajma'in. Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Ini iblis. Dan ini yang kematiannya ditunda. Pertanyaan kedua tadi. Iblis yang berkata kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah aku sampai hari dibangkitkan. Allah jawab, innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditunda. Silakan. Apa ayatnya? Ucapan Allah SWT, silakan. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik wa'idhum. Kata Allah, wastafziz, silahkan kalian giring, silahkan engkau wahai iblis giring mereka. Siapa yang kau bisa? Silakan kerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik. Khayl pasukan berkuda, rajil pasukan berjalan kaki. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik, dan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Wa'idhum, dan silahkan bikin janji-janji. Wa ma ya'idu syaitan illa ghurura, dan syaitan tidak memberikan janji-janji kecuali janji palsu. Itu iblis. Allah katakan innaka minal munzirin, engkau termasuk yang ditunda. Yang ketiga syaitan. Adapun syaitan adalah semua yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Bisa dari jin, bisa dari manusia. Yang membisik-bisikkan di hati manusia, atau yang mengajak terang-terangan pada manusia kepada kesesatan dan kekafiran, maka dia syaitan. Baik, sebagaimana Allah katakan dalam ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisik-bisikkan dalam hati, dari khannas yang selalu bersembunyi, syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan kesesatan di hati manusia. Minal jinnati wan nas. Ternyata dari kalangan jin juga ada setan. Dari kalangan manusia juga ada setan. Lebih bahaya mana? Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Hah? Setan jin, kamu berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mereka lari. Kamu baca ayat kursi, kamu akan aman seharian. Kamu baca Al-Baqarah di dalam rumahmu, syaitan tidak masuk. Tapi manusia, kamu baca ayat kursi bisa ditempilin sama dia. Kamu harus berantem. Barakallahu fiikum. Bagaimana? Bahaya mana berarti? Dua-duanya bahaya. Na'udzubillahi minasyaitan, minal jinni wal ins. Yang keempat, qarin.
Qala qarinuhu, berkata qarinnya. Syaitan yang khusus menggoda setiap orang satu setan. Selalu bersamanya, mengiringinya, dan selalu membisikkannya ketika dia lalai, ketika dia ingat dia mundur lagi, ketika dia lalai masuk lagi, terus begitu. Sehingga qarin ini akan hafal semua gayamu, sifatmu, caramu, suaramu, semuanya bisa. Karena sudah selalu sehidup bersama kamu. Dan inilah yang sering mengaku-ngaku sebagai dirimu kepada dukun-dukun. Kepada mereka yang katanya pengen ketemu sama rohnya ibu saya. Tiba-tiba ada suara ibunya. Nah, mirip persis. Ditanya apapun jawabannya tahu. Kamu siapa? Ini, umurnya berapa? Begini. Matinya kapan? Tahu semua karena dia qarinnya. Jangan percaya. Tidak ada manusia yang bisa hidup lagi. Tidak ada roh manusia yang bisa berhubungan dengan manusia. Tidak ada. Berarti siapa itu yang didengar oleh dukun-dukun tadi? Itu qarinnya syaitan. Ajarna, barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bis-shawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Anda pernah dengar Syekh Shalih Utsaimin mengatakan boleh memilih, ya, dengan kalimat tadi, kalau Anda yakin. Kalau tidak, jangan. Barakallahu fiikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Apakah ada taklid yang baik? Bagaimana kalau mengikuti orang yang benar dengan sesuai dalil? Apakah ini juga diperbolehkan? Taklid tidak ada yang baik. Taklid itu jelek. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang dengan hujjah, dengan dalil, dan ketika sesuatu itu tidak memiliki dalil, kita tidak ikut, maka itu namanya ittiba. Biasa dipakai kalimat ittiba. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau mengikuti orang? Ya sudah. Apakah boleh memakai sholat fardu dengan celana? Celana kalau pantalon, celana kalau besar, tidak membentuk pahamu, tidak membentuk kemaluanmu depan dan belakang, maka itu tidak mengapa, sah salatnya. Tetapi kalau celana pantalon yang membentuk aurat di belakang, aurat di depan, kubul dan duburnya, maka itu kata Syekh Al-Albani belum menutup aurat dengan baik. Bahkan tidak dalam salat pun harusnya ditutup. Jangan pakai celana. Ima pakai celana kemudian tutup sarung seperti orang-orang Melayu, sarungnya sampai lutut, dalamnya celana, atau celana yang kombrang sekalian, atau pakai jubah. Al-muhim tidak membentuk depan dan belakangnya dari kemaluannya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum. Apakah boleh mengatakan kami taklid kepada Rasulullah SAW? Apa bedanya taklid dengan ittiba? Ada beberapa ulama yang memakai kalimat taklid kepada Rasulullah SAW. Karena memang secara lughah, secara bahasa, mengikutinya dengan pokoknya. Apapun yang dia kerjakan, kita ikut. Itu taklid namanya. Hanya boleh kepada Rasulullah SAW. Sehingga Imam Al-Barbahari dalam bukunya Syarhus Sunnah, ada yang menyatakan di dalam lafadznya qallidhu wastarih. Qallidhu wastarih. Ikut, kamu istirahat, enggak usah susah-susah. Kau harus mikir bikin bid'ah baru, enggak usah, ikut selesai. Qallidhu wastarih. Pakai kalimat qallidhu. Tapi yang lebih tepat istilah yang dipakai adalah ittiba'.